Halo, selamat pagi pemirsa. Di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera. Seingat saya Om Kuat untuk nemenin ibu ke tidur di atas. Saya pindah ke atas, soalnya saya udah tertidur di lantai. Terus ada orang bangunin untuk pindah ke atas, jagain ibu. Apa alasan saudara untuk pindah ke atas? Ya, saya disuruh Om Kuat. Saudara disuruh kuat. Ya, mulia. Apa tujuannya? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Sementara saudara tahu bahwa posisi kuat itu hanya seorang sopir. Ya, mulia. Kalau yang memerintahkan ajudan masuk di akal. Paham? Siap, mulia. Dan saudara nurut saja. Tidur di mana saudara di depan itu? Habis itu kan saya tertidur di lantai. Terus ada orang bangunin, terus pindah ke atas buat jagain ibu. Saya lipat lagi kasur lantai, saya pindah ke atas. Saya tidur di depan kamarnya ibu, dekat kamar mandi. Kemudian pagi saya turun untuk beres-beres dan masak sarapan. Siapa saja yang sarapan saat itu? Saat itu cuma saya sama Om Kuat kalau seingat saya. Mana saudara terdakwa dan saudara Joshua? Saya tidak tahu. Habis itu tanggal 8 pagi Om Riki nyuruh saya untuk beres-beres, untuk pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Siap, Kemudian saya beres-beres apa saja yang saya bawa termasuk baju saya. Berangkat jam berapa ke Jakarta? Jamnya saya lupa. Pagi, siang, sore? Pagi. Pagi. Sebelum siang? Sebelum siang. Siap, Itu tanggal 7 atau tanggal 8? Tanggal 8 pulang. Tanggal 8. Pulang. Sebelum sholat Jumat atau sesudah sholat Jumat? Sebelum sholat Jumat. Siap, mulia. Berangkat semuanya. Siap. Yang di dalam rumah. Siap. Saudara satu mobil dengan siapa? Sama ibu, sama Om Richard. Bentar dulu. Siapa yang bawa mobil? Pertama bawa mobilnya Om Kuat. Saudara Kuat. Kemudian Ada pergantian. di sampingnya saudara Kuat siapa? Om Richard. Saudara Richard. Oke, Ya. Terus di tengah siapa duduk? Ibu, terus saya. Terus Udah cuman berdua. Terus mobil satunya Om Riki sama Om Joshua. saudara Riki dan saudara Joshua Siap, mulia. menuju ke Jakarta. Siap, mulia. Tiba jam berapa di Jakarta? Jamnya saya lupa tapi sore. Sorenya jam berapa? Saya lupa jamnya, Pak, mulia. Oke, tiba di Jakarta. Siap, mulia. Apakah saudara Ferdi Sambo sudah tiba di rumah Saguling? Saya tidak mengetahui, mulia. Saudara tidak mengetahui. Tidak. Kan langsung menuju rumah Saguling kan? Siap, mulia. Mobil. Kemudian udah sampai ke Saguling, di swab CR. Di swab. Siap, mulia. Siapa yang menurunkan barang-barang di dalam mobil? Orang-orang rumah. Siapa orang rumah? Saya ketemu tuh Om Deden, Om Joshua, sama Juga Om Joshua ikut Damson, pergi. sama Om Damson.
Udah saya nggak lihat lagi. Saudara Joshua kan ikut pergi, katamu bilang kata orang-orang rumah. Saudara terdakwa ini ikut nggak? Siap mulia. Ikut nggak? Om Joshua ikut. Bukan terdakwa ini, saudara Eliezer. Ikut. Ikut nurunin barang nggak? Saya tidak melihat mulia. Saudara Ricky? Saya tidak melihat. Saudara Ricky tidak melihat. Siap mulia. Duluan mana Ferdi Sambo datang dengan kalian PCR? Saya tidak tahu. Saudara ikut PCR tidak? Ikut. Ikut. Pada saat saudara datang, saudara melihat saudara Ferdi Sambo? Saya tidak melihat mulia. Saudara tidak melihat. Pada saudara PCR, saudara melihat Ferdi Sambo? Saya tidak melihat. Mobilnya tapi ada. Saya tidak memperhatikan. Kapan saudara melihat Ferdi Sambo ada di rumah Saguling? Sejak itu saya tidak lihat Bapak. Terus apa yang saudara lakukan di rumah Saguling? Sejak saya pulang, saya diswab. Ibu duluan, terus saya. Habis itu saya balik ngambil barang-barang saya, termasuk tas, baju. Habis itu sampai beres, mandi, terus masuk ke kamar, istirahat sebentar. Gak lama-kelamaan Om Deden nyari saya untuk isoma ke Duren 3. Siapa? Om Deden. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget?
Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Yang lain, yang tadi, yang lanjutkan yang tadi. Nah, habis itu Om Joshua keluar untuk minta tolong Om Richard, manggil Richard, Om Joshua untuk mau ngangkat ibu. Akhirnya siapa yang mengangkat? Belum sempat ngangkat Pak, Om Richard juga belum sempat. Kenapa ibu diangkat rupanya? Karena apa? Saya tidak tahu. Sering kali ibu PC ini diangkat-angkat gitu. Hah? Saya tidak tahu. Saya heran mendengar keterangan. Asal ada masalah angkat, asal ada angkat. Dokter nggak pernah dipanggil. Ya, soal saya kan dari dapur, Om Joshua kan lewat. Cat, yuk pindahin ibu ke atas gitu. Dia kenapa dipindahin gitu? Ya, gara-gara apa? Saya kasih tidak dulu tahu. alasan. Gara-gara apa? Hah? Saya tidak tahu. Padahal rame-rame di situ, kenapa diangkat lagi di kamar atas? Saya tidak tahu Pak. Tahu. Ya. Terus akhirnya abis itu kan Om Richard ngomong, kan saya di dapur, kan dia ngomong. Richard ini kan? Siapa? Nah, catat itu Richard. Apa dia ngomong? Om Richard, Bang jangan dipaksa ibu gitu kan. Kenapa rupanya ibu itu sakit apa gimana? Saya tidak tahu Pak. Makanya di persidangan ini semua digali,
nggak seperti lewat begitu saja ya. Terus jadi dia diangkat apa enggak? Siapa? Jadi diangkat. Tidak, Bapak. Jadi Tidak gimana? diangkat. Jadi gimana jadinya? Ya, Ibu masih di tempat sofa. Nggak lamaan Om Kuat manggil Bibi, kan Bibi di dapur. Iya. Terus tolong pindahin Ibu Papa ke atas. Saya mapah Ibu sama Om Kuat ke atas. Nah, Ibu masuk ke kamar, udah di depan kamar kan Bibi pergi ke kamarnya Mas Berata, kan sampingan. Jadi jalan sendiri Ibu atau diangkat? Sama saya di Papa itu kan. Di Papa? Siap. Siapa kawan Mapa? Om Joshua, Om Kuat minta tolong saya untuk Jadi mapah kalian Ibu. dua juga yang memapa? Om Kuat sama kamu? Saya yang mapah Ibu. Om Kuat? Jaga-jaga di belakangnya Ibu. Sama dengan kejadian tanggal 7. Om Kuat di belakangnya. Siap. Kamu yang memapa waktu Siap. dari pintu kamar mandi itu sama. Siap, Persis Pak. kejadiannya seperti itu. Siapa? Inilah Om Kuat gitu. Padahal dia syukur seperti yang bilang ketua majelis. Harusnya ajudan itu perempuan gitu loh. Setahu Pak Hakim begitu. Nah, tadi itu tanggal 4 ya. Siapa? Berarti nggak jadi diangkat. Siapa? Walaupun di dalam BAPT ini kamu bilang diangkat oleh Itu Joshua. sempat nggak ngangkat Om Joshua, nggak ngangkat. Iya, tapi di BAPT ini di keteranganmu itu diangkat, gitu loh. Ini hal penting ini. Yang benarnya yang ini, sekarang. Siapa? Kenapa kamu merubah? Nggak segampang itu merubah keterangan. Seingat saya Om Kuat, Om Joshua itu nggak ngangkat, cuman. Kenapa kamu rubah keteranganmu ini? Ini yang pertanyaan Pak Hakim. Kenapa kamu rubah pernyataanmu atau keteranganmu di polisi dan di sini? Kenapa kamu rubah? Alasannya apa? Biar bisa kami catat. Karena Nggak saya, bisa jawab. Enggak, karena saya tuh pertama gugup banget apa sebenarnya yang terjadi gitu kok. Saya dipanggil-panggil ke polisi. Itu alasan, nggak bisa kami terima alasan seperti itu. Tapi maaf cakap ya, untuk ART kamu tuh sebenarnya pintar. Semua tahu ceritanya kok. Ajudan segala macam itu. Tiba-tiba kalau kita bertanya yang agak ini, kamu bilang lupa, gugur. Coba sekali lagi Pak Hakim tanya. Siapa? Kenapa kamu rubah keteranganmu yang di penyidik dan membenarkan yang di sidang ini? Apa alasannya? Soalnya saya tahunya itu pas ingat saya kalau Om Joshua itu datang secara tiba-tiba ingin mengangkat Ibu, tapi nggak sempat ngangkat karena sama Om Kuat di penging jangan di. Bahasa apa itu? Oh, dilarang. Siap. Iya, Om Kuat lagi yang melarang kan? Siap. Soalnya Om Kuat ada di sana, jangan angkat-angkat Ibu gitu. Ini Ibu loh, bukan orang Baik, lain. itu tanggal angkat ya? Siap. Ya, udah. jadi nggak benar Joshua mengangkat. Ya? Siap, Tidak pernah, tapi coba mengangkat. Siap. Tapi dilarang si Kuat. Siap. Ya. Si PC nggak tahu entah kenapa mau diangkat. Siap. Kan nggak sakit dia. Saya tidak tahu. Kalau di kamar mandi kan terus kamu tahunya dingin kakinya. Soalnya kan Ibu terjatuh. Tunggu dulu. Gitu. Terus yang saya tanya dikit lagi nih, peristiwa di kamar mandi ya. Siapa? Tadi kan kamu bilang belum semua kamu terangkan bahwa Ibu PC itu sakit, kan gitu ya? Siap. Ada klaim panggil dokter. Tidak ada Pak. Kenapa? Saya tidak tahu Pak. Kamu tahu kalau setiap pejabat itu ada dokter khusus? Tahu kamu nggak? Saya tidak tahu. Tapi kalau seandainya ada di rumah ART-nya sakit pasti. Seandainya ada ART-nya sakit pasti dipanggilin dokter. Pemirsa, kami akan kembali dengan kabar lainnya usai jeda.
menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri.
Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, apa yang Anda pikirkan jika mendengar kuliner dari Kota Palembang? Pempek? Nah, selain makanan khas tersebut, ada lagi masakan lain, salah satunya pindang tulang iga sapi yang rasanya tak kalah lezat. Diolah dengan bumbu kaya rempah, tentunya bisa menambah kesegaran tubuh dan cocok untuk pilihan menu makan siang Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu varian pindang khas Palembang adalah pindang tulang iga sapi yang rasanya begitu istimewa. Memiliki rasa asam manis dan pedas, pindang iga sapi ini begitu diminati warga Palembang. Perpaduan bumbu berlimpah rempah dan direbus mampu menimbulkan aroma yang menggugah selera. Dengan bahan daging iga sapi, cabai merah, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, dan tidak lupa garam, kemangi, daun bawang, dan tomat. Masukkan bahan bumbu seperti cabai, bawang, dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Kemudian masukkan daging tulang iga sapi yang telah bersih dan tunggu hingga daging iga menjadi lembut. Proses memasak berlangsung selama 30 menit. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Pastikan daging sudah lembut dan sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga siap disantap. Pindang di sini semua bumbunya kerasa, Mas. Ada asam, gurih, pedas, sama manis, dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya. Jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini, Mas. Ini pindang apa, Mbak? Kebetulan saya lagi order pindang tulang. Pindang tulang. Kita membuat pindang tulang atau iga. Untuk bahan-bahannya apa itu? Kalau untuk bumbunya itu dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kunyit. Untuk membuatnya butuh waktu berapa lama? Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Bedanya dengan pindang biasa apa? Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Pindang tulang iga sapi ini selain di banyak tempat, bisa juga Anda nikmati di kedai Pasha dengan harga cukup terjangkau, hanya Rp45.000 per porsi. Selamat mencoba! Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini, pemirsa. Saya Jasmine Rahmadi, wakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.